Baik, di sini saya Fikri Ahmad Dailami dengan NIM 12250010056 SPI 5B akan sedikit menjelaskan mengenai tentang teori masuknya Islam di Indochina dalam buku Sejarah Islam di Subkawasan Indochina, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar karya dari Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat, MAG. Untuk pendahuluan, dalam tulisan ini menawarkan 3 teori mengenai masuk dan berkembangnya Islam di subkawasan Indochina, yaitu teori Cina atau Muslim Hui, lalu teori Melayu, dan teori Arab. Ketiga teori ini mencoba memberikan jawaban dari permasalahan tentang masuknya agama Islam di Indochina dengan perbedaan pendapatnya. Pertama, mengenai waktu masuknya Islam. Kedua, tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Lalu ketiga, penyebar atau pembawa agama Islam di wilayah tersebut. Teori pertama, teori Cina, menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina, dan mereka terdiri pada orang-orang Cina keturunan Persia, Arab, India, dan suku Han Muslim atau Muslim Hui pada abad ke-11 Masehi. Mereka dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Hunan, dan Kanso. Mazhab yang dibawa oleh orang Cina keturunan Arab Persia tersebut adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Syiah dikalahkan oleh mazhab Syafi'i karena gerakan dakwah yang dilakukan para ulama Nusantara, terutama dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, yaitu diantaranya dari Kesultanan Patani dan Kelantan. Itu mungkin untuk teori pertama. Lalu teori kedua mengatakan bahwa Islam di Indochina dibawa melalui para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti Patani, Malaka, Aceh, dan Jawa. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ini begitu maju dalam berbagai bidang seperti politik, perdagangan, tentara, agama, dan ilmu pengetahuan Islam. Sebelum mereka sampai di Indochina, terlebih dahulu mereka singgah di Ligor dan Singgora. Kedua daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Melayu, Langkasuka atau Patani Darussalam yang sekarang menjadi bagian dari Thailand. Diperkirakan melalui orang-orang Melayu inilah mazhab Syafi'i dibawa ke Indochina, tepatnya di Champa. Champa adalah kerajaan Islam di bagian tengah Vietnam sekarang dan jatuh pada abad ke-15 Masehi di bawah kekuasaan kerajaan Annam. Lalu teori ketiga ini dalam buku berjudul Essay Relating to Indochina halaman 44, 45, dan 54 sampai 56 disebutkan bahwa yang membawa agama Islam di kawasan tersebut adalah keturunan Arab dan Turki. Islam lalu masuk ke Tibet ke bagian-bagian yang lebih rendah dari Tiang Tang, Hu Tang Ha, dan lainnya dibawa oleh para ahli tarekat. Islam juga datang dari pantai laut ke Champa hingga ke pegunungan, seperti halnya juga dengan agama Buddha yang menempuh jalan masuk Hindia belakang dan datang dari alas selatan melalui jalur laut. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa dahulu orang-orang Arab menyebut negeri Melayu atau Siam atau Muang Thai atau Thailand, Indochina dengan sebutan negeri Raja Sam, dan menamakan kepulauan Indonesia dengan nama negeri Maharaja. Lalu selanjutnya yaitu teori menurut Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG dalam bukunya. Dia berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina bukan hanya disebarkan oleh orang-orang Melayu atau dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, tetapi juga oleh para pendakwa Arab. Menurut J.A.B. Wiselius dalam De Fransen in Indochina halaman ke-5 mengatakan bahwa orang-orang Arab dalam pelayarannya ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat, dan kendati pun anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka, namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Pada halaman 153 disebutkan bahwa orang-orang Islam dari Cochin Cina
dan Pulau Jawa datang dari negeri yang sama, yaitu Coromandel. Di Coromandel pernah berdiri sebuah kerajaan pertama kaum Alawiyin yang datang dari Hadramaut atau Yaman. Kerajaan ini akhirnya kalah dalam suatu peperangan dan penduduknya kemudian hijrah ke Cochin Cina atau Indochina, Borneo atau Kalimantan termasuk Kuching, dan Kepulauan Filipina. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, karena di sini juga saya sama-sama belajar. Semoga bisa menjadi manfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.